Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal ukhra yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah Masjid Ar-Rayyan rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang hidup ini adalah perjuangan. Dan di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 110, Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 hal penting yang menjadikan kita ini menjadi umat yang terbaik. Dari petunjuk yang diberikan oleh Allah ini, kenapa umat Islam ini menjadi umat yang terbaik? Pertama, karena dalam hidup dan kehidupan kita ini, umat Islam mengisi kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah itu dengan kebaikan. Seiring perjalanan waktu terus bertambah kebaikan demi kebaikan itu, dan tidak hanya sekedar itu, tapi mengambil peran dan bagian penting untuk bagaimana mengajak dan membawa kepada setiap manusia menuju ke dalam kebaikan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengisi hidup ini dengan kebaikan. Maka umat terbaik itu terbentuk dan terwujud karena kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada setiap orang untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, Allah memberikan petunjuk di Ali Imran ayat 110 itu bahwa umat Islam itu menjadi umat yang terbaik ketika di dalam hidup dan kehidupan kita ini kita tidak pernah jatuh ke dalam kelemahan. Kita menjadi umat yang kuat. Kita memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dengan kekuasaan itu betul-betul kita gunakan untuk menebarkan kebaikan, bahkan mewujudkan kehidupan itu terhindar dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kemungkaran. Maka umat terbaik itu terwujud ketika kita watan hauna anil mungkar, yaitu mencegah kemungkaran.
Sehingga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fadzalika adaful iman. Jangan sampai umat ini jatuh ke dalam adaful iman, selemah-lemahnya iman. Kita tidak mampu berbuat, hanya bisa prihatin. Jangankan dengan tangan dan kekuasaan, dengan lisannya pun tidak mampu mencegah kemungkaran. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga para jamaah, di Ali Imran ayat 110 ini Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa umat Islam itu menjadi umat yang terbaik karena dalam hidup betul-betul bertumpu dan bersandar pada keteguhan, kekuatan keimanan, kokohnya akidah kepada Allah. Panjenengan bisa bersani di Al-Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah summas aqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Di ayat ini betul-betul Allah menunjukkan, memberi petunjuk dan mengabarkan kepada kita tentang kenikmatan, kegembiraan dan kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang betul-betul yakin kepada Allah. Dan di situ Allah memberikan petunjuk, sesungguhnya orang-orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah, kemudian keyakinannya itu dirawat sungguh-sungguh, dijaga betul-betul, ditumbuh kembangkan dalam hidup dan kehidupannya. Ayat ini menunjukkan summas taqamu, kemudian dia istiqomah terhadap apa yang dia yakini, maka dijamin Allah bahagiakan. Allah turun tangan memberikan bimbingan dan petunjuknya. Dengan cara apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat untuk memberikan inspirasi dalam kehidupan, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan dorongan, untuk meneguhkan keyakinan orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga betul-betul dia merasakan kebahagiaan dalam kehidupan. Dengan cara apa? Surat Fussilat ini, surat ke-41 ayat 30 ini, Allah memberikan jaminan kebahagiaan bagi orang beriman itu dibukakan lewat dua pintu yang diberikan oleh Allah. Pintu pertama disebut dengan Allah takhafu. Pintu kedua disebut dengan wala tahzan. Orang beriman dibahagiakan oleh Allah dengan cara pertama, diangkat oleh Allah rasa takutnya. Dalam hidup orang beriman menjadi orang yang betul-betul tidak terikat, tidak diperbudak, tidak menghamba kepada apapun dan siapapun kecuali satu, dia menjadi hambanya Allah. Dan orang yang menjadi hambanya Allah ini menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua para jamaah, Allah bahagiakan orang beriman dengan cara apa? Wala tahzanu, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Sebab orang yang betul-betul beriman, orang yang yakin kepada Allah, mengerti bahwa hidup dan kehidupan ini, apapun yang diberikan oleh Allah, di antara hal penting yang tidak boleh hilang, pertama, apa yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita, satu, pasti baik. Dua, pasti benar. Tiga, pasti indah. Atau dengan arti kata yang lain, apapun yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Allah tidak pernah main-main, tidak pernah asal jadi. Jangankan nasib, kedudukan dan keberadaan kita, sepucuk daun yang jatuh, tidak ada yang kebetulan. Setetes air yang jatuh, tidak ada yang kebetulan.
Allah tidak mungkin salah pilih orang, tidak mungkin salah orang, tidak mungkin salah waktu, tidak mungkin salah tempat, tidak mungkin salah hitung, tidak mungkin salah timbang. Semua sudah ditata dan diatur oleh Allah. Semua sudah diukur oleh Allah. Semua sudah dikadar oleh Allah dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka orang beriman akan betul-betul bisa meresapi dan merasakan apapun yang diberikan oleh Allah. Dia bisa memetik hikmah dari apa yang diberikan oleh Allah itu, sehingga menjadi sumber kebahagiaan. Ibu bapak jamaah Masjid Ar-Rayyan rahimakumullah, surat ini, surat ke-41, surat Fussilat ayat yang ke-30, memberikan kesadaran kepada kita. Buah dari hidup dengan keyakinan kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah itu setidak-tidaknya dari sekian banyak buah yang bisa kita rasakan. Yang pertama, orang beriman akan merasakan buah dalam kehidupan, namanya al-itminan. Al-itminan adalah kenikmatan, apa itu? Ketenangan. Orang beriman akan merasakan ketenangan dalam kehidupan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah surat ke-41, surat Fussilat ayat 30 ini, selain orang beriman mendapatkan al-itminan, yang kedua yang dia dapatkan adalah busyra bil jannah. Apa busyra bil jannah? Bergembira dengan surga. Maka orang beriman tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk berjuang, sebab menyadari semua apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan di dunia ini bukanlah cek kosong. Apapun yang kita lakukan ini akan kembali menjadi investasi kegembiraan dan kebahagiaan sempurna yang kita rasakan di dunia, dan kemudian itu berlanjut dalam kesempurnaan kebahagiaan kehidupan yang kita rasakan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat. Itulah busyra bil jannah. Maka kita tidak pernah lelah untuk mengambil peran dan bagian dalam hidup, untuk terus dan terus menerus mengambil bagian dalam perjuangan. Panjenengan pirsani Quran surat ke-90, surat Al-Balad, ayatnya ayat 12. Ayatnya ayat 13. Maka di situ Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan perjuangan? Tahukah kalian jalan yang sukar lagi mendaki? Allah mengingatkan jalan perjuangan. Wa ma adraka mal aqabah. Dan ayat 13 Allah tunjukkan, Allah berikan petunjuk kepada kita. Fakku raqabah. Fakku itu fi'il amar. Fakku itu perintah dari Allah. Apa yang diperintahkan? Merdekakan dirimu, bebaskan dirimu dari apa? Dari raqabah. Raqabah itu secara harfiah artinya budak. Tapi makna di balik ini, semua yang membelenggu kita, yang menjerat leher kita, itu namanya raqabah. Kalau uang yang kita inginkan, kalau dunia yang kita dambakan, kalau harta, jabatan, itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Itu menjadikan kita kehilangan rasa cinta kita kepada Allah. Bahkan dengan itu semua menjadikan kita durhaka kepada Allah. Itu namanya raqabah. Maka merdekakan diri kita. Jangan diperbudak oleh itu semua. Kalau keluarga, pasangan, istri, suami, anak yang kita cintai itu kemudian melebihi rasa cinta kita kepada Allah, bahkan menghilangkan rasa cinta kita kepada Allah, menjadikan kita jauh dari Allah, atau bahkan menjadikan kita durhaka kepada Allah, itu namanya raqabah. Maka kita dididik dan diperintahkan oleh Allah untuk kita berjuang sekuat tenaga,
untuk kita membebaskan diri kita, untuk jangan sampai kita ini hidup terkungkung dan terpasung, diperbudak oleh itu semua. Islam mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk berjuang. Maka perjuangan itu bisa kita lihat bagaimana ketika umat yang terbaik itu terbentuk, tidak ada lain tentu diawali dari pribadi-pribadi yang baik. Maka pertama kita dididik oleh Allah untuk berjuang secara pribadi menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan ibu bapak jamaah rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana pribadi-pribadi yang baik itu. Salah satunya yang disabdakan oleh Rasul, khairukum, sebaik-baik di antara kalian siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang hidup dengan Al-Qur'an, orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mengambil kebenaran, petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk memandu hidup dan kehidupannya sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Dia selamat dari kerusakan. Inilah yang disabdakan oleh Rasul dan ditunjukkan oleh Allah. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Maka di situ Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Allah menyatakan, aku turunkan Al-Quran ini dengan cara yang benar. Dan semua ayat-ayat Al-Quran ini isinya adalah kebenaran. Maka aku utus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, hadir di tengah-tengah kalian umatnya dengan membawa kebenaran Al-Quran. Tidak ada lain. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Nabi hadir untuk membahagiakan. Nabi hadir untuk menggembirakan hidup kita semua. Dengan cara apa? Yaitu orang yang hidupnya benar, mengikuti kebenaran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, hidupnya teratur, mengikuti aturan, kebenaran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Apa yang kedua tugas Nabi? Wa nadhira, menyelamatkan kehidupan umat. Dengan cara apa? Memberikan nadhira, peringatan supaya umat ini betul-betul hidup dengan petunjuknya Allah, jangan memperturutkan syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Maka tidak berlebihan, Nabi mengajarkan kepada kita, khairukum, sebaik-baik di antara kalian siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebab dengan Al-Quran itulah kita bahagia. Sebab dengan Al-Quran itulah kita selamat dari segala ketimpangan, kekacauan dan kerusakan. Panjenengan pirsani Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat ke-71. Di surat Al-Mu'minun ayat 71 itu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muridun. Kalau benar itu mengikuti nafsu manusia, kalau benar itu mengikuti hawa nafsu manusia, kalau benar itu menggunakan ukuran syahwat manusia, Allah ingatkan pasti akan terjadi kerusakan. Apa yang ada di langit rusak, apa yang ada di hamparan bumi untuk kehidupan kalian yang aku sediakan rusak. Wa man fihinna, bahkan rusak semuanya, apa saja yang ada di antara keduanya. Maka Allah memperingatkan kepada kita, bal atainahum bidzikri. Bukankah aku telah berikan kepada kalian Al-Quran?
Bukankah aku telah berikan kepada kalian ad-dzikra? Bukankah aku telah berikan kepada kalian petunjuk? Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kita secara pribadi. Kita dididik oleh Allah untuk hidup berjuang terus menerus, tidak pernah mengenal lelah. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu pribadi yang hidup dengan benar, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, para jamaah, secara pribadi kita juga dididik oleh Allah untuk berjuang. Apa? Hidup ini penuh dengan banyak kebutuhan, makan, minum, rumah, dan segala keperluan. Tapi Islam mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk kita jangan pernah lelah berjuang mencari rezeki yang halal. Umat Nabi Muhammad itu istimewa. Inilah yang membedakan dengan umat-umat yang lain. Panjenengan pirsani Quran surat ke-48, surat Al-Fat, ayatnya ayat yang ke-29. Maka di situ Allah tunjukkan kepada kita apa istimewanya umat Islam, umat Nabi Muhammad. Di ayat itu dengan tegas Allah berikan petunjuk kepada kita, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Inilah petunjuk dari Allah. Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu tegas terhadap segala kekafiran. Apa sih bedanya? Apa ciri yang menonjol yang membedakan orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang kafir? Orang kafir itu disebutkan di Al-Quran cirinya yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka ini rakus. Orang kafir itu serakah, enak-enak tidur, enak-enak makan, enak-enak minum. Tidak peduli hidup dengan melampaui batas. Cara hidup mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kalau makan tidak pernah berhenti. Iya, apa itu? Gayemi. Makan saja itu. Ya tamat kauna wa yakuluna kama takulul an'am. Tidak peduli halal atau haram. Tidak akan diperdulikan. Sementara umat Islam dididik dan diajarkan oleh Allah dengan cara-cara yang begitu indah. Ada aturan-aturan yang betul-betul harus diperhatikan. Carilah rezeki bukan hanya sekedar jumlah, bukan hanya sekedar jenis, tapi betul-betul dicari di atas keridhaan Allah. Maka lanjutan ayat itu jelas. Ruhama ubainahum. Cirinya umat Nabi Muhammad itu betul-betul hidup dengan lembut, hidup dengan penuh kasih sayang, saling memberi dan berbagi. Di dalam hartanya ada hak milik orang lain, ada harta orang-orang fakir, orang-orang miskin, ada anak-anak yatim. Ruhama ubainahum. Umat Nabi Muhammad itu betul-betul hidup dilandaskan dengan penuh kasih sayang. Tarohum ruk'an sujada. Itu semua kita dapati karena mereka hidup dengan ibadah kepada Allah. Rukuk dan sujud kepada Allah. Engkau lihat ciri umat Nabi Muhammad itu sholat. Sehingga apa? Dalam hidupnya yang tahuna fadlam minallah wa ridwana. Betul-betul dalam hidup, dalam mencari rezeki, tidak hanya sekedar banyak, tidak hanya sekedar jumlah, tidak hanya sekedar jenis. Apalah artinya jumlah yang banyak jika itu semua tidak mendapatkan ridho dari Allah. Maka ketika mencari rezeki betul-betul didasarkan pada keridhaan Allah. Yabtaguna fadlam minallah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Engkau lihat dalam hidup mereka betul-betul ada hikmah,
Ada bekas tanda sujud. Sujudnya menjadi sajadah panjang bagi kehidupan. Itulah umat Nabi Muhammad. Kalau mereka pagi-pagi berangkat ke kantor, ke pasar, untuk berdagang, untuk bisnis, ke sekolah, ke kampus, untuk mengajar, itu semua dia sadari bahwa tidak hanya sekedar beraktivitas, tidak hanya sekedar bekerja, tidak hanya sekedar mencari untung, tapi betul-betul ini adalah ibadah kepada Allah. Bahkan itu dihitung sebagai jihad. Maka tidak mungkin dalam melaksanakan itu semua dia menyalahgunakan jabatan. Tidak mungkin mengurangi timbangan. Tidak mungkin menipu dan berdusta. Kenapa? Ada hikmah dari rukuk dan sujud yang dilakukan. Inilah istimewanya, cirinya umat Nabi Muhammad. Maka kita dididik dalam hidup apa Pak? Diperintahkan oleh Allah, jangan pernah lelah untuk terus dan berjuang. Jangan pernah membawa uang sepeser pun ke rumah kita untuk anak-anak dan keluarga kita barang yang haram. Perjuangan yang dididik menjadi pribadi yang baik, hidup dengan petunjuknya Allah, yaitu berjuang dengan mencari rezeki yang halal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, di Al-Quran pintu rezeki itu ada 3. Pertama disebutkan ada pintu rezeki namanya pintu Ataina. Yang kedua ada pintu rezeki namanya pintu Hablana. Yang ketiga ada pintu rezeki namanya pintu A'toina. Apa bedanya pintu Ataina, Hablana dengan A'toina? Pintu rezeki Ataina itu jalur umum, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja, tanpa syarat, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan kesolehan. Betul-betul rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa syarat. Itu namanya rezeki Ataina, rezeki jalur umum. Maka jangan heran ada orang itu ahli dosa, ahli maksiat, penipu, pendusta, tapi uangnya banyak. Kenapa? Sebab dia diberikan oleh Allah itu semua lewat pintu rizki namanya pintu Ataina. Maka jalur inilah yang nanti ketika kita kembali kepada Allah akan diaudit secara detail dan terperinci. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban. Panjenengan pirsani Quran surat ke-75, surat Al-Qiyamah, ayatnya ayat yang ke-36. Apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita? Ayat sabul insanu ayyutrakas sudah. Di surat Al-Qiyamah ayat 36 itu Allah betul-betul memberikan peringatan kepada kita keras. Jangan pernah hidup dalam kehinaan. Jangan karena rasa cinta kepada harta dan dunia kemudian kita melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Seperti yang sekarang orang meminta sesuatu yang bukan haknya, menahan sesuatu yang menjadi milik orang lain, mempertontonkan tidak punya rasa malu, bahkan sudah dengan gaji dan uang fasilitas yang banyak masih melakukan perbuatan nista, masih melakukan tindakan merampok. Kalau korupsi masih sopan, merampok berapa itu Pak? Bukan ratusan juta tapi ratusan triliun. Untuk apa? Hidup yang hanya sekedar 65 tahun kita kemudian capek-capek mengumpulkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Padahal baju satu saja hisabnya luar biasa. Inilah yang dididik dan diajarkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal. Jangan jatuh ke dalam kehinaan, hiduplah dalam kemuliaan. Sebab apapun yang kita lakukan pasti kita akan diminta pertanggungjawaban. Surat ke-75 tadi, surat Al-Qiyamah ayat 36, Allah ingatkan, ayahsabul insanu ayyutrakas sudah. Apa kamu kira hidupmu akan dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Sebab yang pasti ada batasan waktu yang disediakan oleh Allah dan pastinya kita akan kembali kepada Allah. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun wa ahbib man sita fa innaka mufarikun wa amal ma sita fa innaka majzum bih wa alam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izu istiqwan anin nas.
Allah didik hidup kita mulia. Jangan pernah jatuh ke dalam kehinaan. Diutus malaikat menemui Rasulullah untuk mendidik kemuliaan itu. Apa yang disampaikan? Sampaikan Muhammad, isma sita, hiduplah suka-suka, semau-maumu. Tapi ingat, kalian semua pasti akan mati. Yang kedua, wa akhbib mamsita, silakan hidup ini cinta dengan segala apa saja kenikmatan dunia. Tapi catat dan ingat, tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, apapun yang kita lakukan ini pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal masyita, berbuatlah di dunia ini semau-mau kita, tapi apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Para jamaah, mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah memberikan kemudahan dalam hidup dan kehidupan kita. Rezeki yang diberikan oleh Allah betul-betul menjadi rezeki yang halal, yang menjadi bagian dari investasi kegembiraan dan kebahagiaan kita, menjadi bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dididik dan diajarkan oleh Allah kepada kita adalah kita ini dididik untuk jangan pernah lelah berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk beramal soleh. Panjenengan kersani Quran surat ke-103, surat yang kita luar biasa hafal, surat yang dahsyat luar biasa, surat Al-Asr. Di ayat-ayat surat Al-Asr itu Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak pernah lelah dalam berjuang, merawat dan menjaga iman kita sehingga sampai titik ke dalam kesempurnaan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi di ayat ini, di surat ini Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita, siapa saja rugi kecuali orang yang beriman, orang yang hidupnya betul-betul yakin kepada Allah dan imannya ini terus dijaga dan dirawat. Ayat ini mengajarkan kepada kita ada 5 level iman. Pertama, orang yang yakin kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang keyakinannya itu ditumbuhkan menjadi amal soleh. Yang ketiga, menyadari betul bahwa ibadah kita ini tidak akan sempurna, bahkan menjadi syarat diterimanya ibadah ketika dilandasi dengan ilmu. Maka ilmu adalah iman level yang ketiga. Yang keempat apa? Kita berjuang, kita berdakwah untuk tidak pernah lelah mengajak dan bersama-sama orang dalam menegakkan kebenaran. Itu adalah iman level yang keempat. Sedangkan iman level yang kelima adalah orang yang betul-betul mencapai puncak kualitas keimanan, yaitu sabar. Sabar itu adalah tabah di dalam berkeyakinan, mengerti resiko dari setiap apapun yang kita lakukan dalam menegakkan kebenaran. Itu adalah puncak kualitas keimanan. Maka ini menjadi pembuka pintu surga. Keluarga orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah keluarga yang dibangun dari kualitas puncak keimanan ini, yaitu di titik kesabaran. Kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 23, ayatnya ayat 24, maka di situ ditunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan orang-orang yang soleh membangun keluarganya, berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dan keluarganya sehingga terbebas dan terselamatkan dari azab neraka dan kemudian dibahagiakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat ke-24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadah. Maka di ayat ini jelas yang masuk surga itu adalah orang yang imannya sempurna, sebab malaikat itu mengucapkan salam
Apa salam yang disampaikan? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddan. Salam sejahtera. Masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian karena kalian hidup berjuang terus sekuat tenaga untuk apa? Untuk menyempurnakan hidup dalam keimanan, yaitu puncak kualitas keimanan, kesabaran. Kalian dimasukkan surga karena kalian memiliki iman yang sempurna, yaitu hidup dengan penuh kesabaran. Sehingga mereka merasakan kenikmatan kebahagiaan kehidupan. Para jamaah, mana tempat yang kita impikan dan rindukan kecuali kita sukses membawa diri kita dan keluarga kita. Quran surat ke-66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat yang ke-6, itu Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintah untuk membawa diri pribadi kita dan keluarga kita dalam kemuliaan. Terselamatkanlah diri dan keluarga kita dari tempat kehinaan, dari azab api neraka, dan kita mendapatkan kelezatan kebahagiaan di surga. Nikmatnya surga kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 55, 56, 57, 58. Masya Allah, apa yang mau kita rindukan? Di ayat itu Allah tunjukkan kebahagiaan keluarga yang dibahagiakan oleh Allah dimasukkan surga. Inna ashabal jannati yauma fi suhulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka sekali lagi Allah mengajarkan dan mendidik kepada kita, diri pribadi dan untuk keluarga kita, rezeki yang kita terus perjuangkan, carilah rezeki yang halal. Tadi ada 3 pintu sebagai penutup. Pintu yang kedua, rezeki yang diberikan oleh Allah itu memang rezeki jalur khusus. Khusus siapa? Khusus orang yang beriman. Itu yang disebut dengan rezeki hablana. Maka kita minta di doa kita itu, Rabbana hablana min azwajina. Yang ketiga, rezeki jalur istimewa. Bukan hanya jalur khusus, bukan jalur umum, tapi orang-orang yang betul-betul hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, dengan penuh ketaatan, mengistimewakan diri menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, atau orang yang bertakwa sehingga diberi rizki oleh Allah istimewa yang menjadi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Surat ke-65, surat At-Tolak ayat 2, ayat 3 itu menunjukkan itulah rizki yang membawa kebahagiaan sempurna. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup dan kehidupannya, dan Allah melimpahkan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rizki yang terus berkembang dan bertambah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Rizki yang tidak hanya dunia, tapi satu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, menjadi 100, menjadi 700, bahkan tidak hanya sekedar itu. Itulah rizki betul-betul membahagiakan dunia akhirat, dijadikan oleh Allah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dilipat gandakan oleh Allah berapa kali lipat, dan itu adalah rahasia cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Umur kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah. Allah memberikan hikmah kepada kita, ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu membimbing kita untuk mengisi hidup ini dengan beramal soleh, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga diri, anak cucu dan anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, ahli berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan masa depan kebahagiaan sempurna menjadi milik kita semua
bahagia dunia sampai akhirat. Marilah kita sempurnakan majelis ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak jamaah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.